Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Salam, Bu. Terima kasih Mbak Triana. Terima kasih sudah bergabung di kelas kita, kelas Bahasa Indonesia. Di sini saya hanya ingin mempercepat saja tentang pembahasan tugas selanjutnya yang harus kalian lengkapi. Ya, di sini tertera kalau kalian sudah baca atau sudah buka unduh atau tugas yang diberikan yaitu mengenai penulisan tentang artikel ya, artikel atau buku yang kalian atau karangan yang kalian bisa lakukan di sini ya. Petunjuk pengumpulan tugas ini di poin nomor 4, keterlambatan pengumpulan tidak diterima. Tapi untuk saya, seperti saya sering katakan kepada kalian, apabila kalian ingin mendapatkan nilai sempurna, kalian bisa mengumpulkannya sebelum ujian akhir semester. Jadi apabila di eh, tugas bahasa Indonesia yang kalian baca di poin 4 ini, perhatikan batas waktu pengumpulan yang sudah ditetapkan dan keterlambatan tidak diterima. Tapi bagi saya, untuk kalian yang ingin mendapat nilai sempurna, silakan kumpulkan sebelum ujian akhir semester. Tapi kalau sudah deadline-nya tidak bisa mengumpulkan, silakan kirim ke email saya, ya. Di sini ada instruksi pengerjaan tugas. Kalian diminta untuk membuat tinjauan pustaka dari 3 buku atau artikel ilmiah. Jadi kalian cari nih 3 buku atau artikel ilmiah yang bisa kalian analisa. Analisa lalu sumber tujuan tinjauan pustaka tersebut harus dengan bidang ilmu yang kalian dapatkan. Misalnya kalian di kita ya manajemen, kalian cari tentang tinjauan pustaka tentang manajemen. Lalu buat ulasan terhadap buku atau artikel tersebut dengan memberikan opini. Kalian sudah baca nih bukunya atau artikel ilmiahnya, lalu berikan opini dan kritik kalian kepada buku tersebut atau artikel tersebut. Ya, misalkan, oh menurut saya opini tentang buku ini seperti ini. Lalu kalian kasih kritikan dan lebih baik seperti ini, gitu ya. Harus jelas. Lalu berikan pula penilaian Anda tentang kelebihan dan kekurangan dari buku atau artikel tersebut. Ratingnya misalnya 1 sampai 10, saya kira nilai yang saya bisa berikan kepada buku ini atau artikel ini 7 dari 10, gitu ya. Karena ada ininya juga, alasannya juga kenapa kalian kasih nilai tersebut. Karena apa-apa-apa. Lalu, tulis ulasan Anda dengan struktur kalimat dan paragraf yang baik, jelas, dan padu. Jadi berbentuk paragraf. Buku pertama mengenai ini, artikel ilmiahnya seperti ini, berbentuk paragraf ya, seperti mengarang. Dan jelas, gunakan kalimat yang benar, menggunakan bahasa Indonesia tertulis, ya tentunya dengan ejaan yang disempurnakan. Lalu presentasikan hasil ulasan Anda secara singkat dalam sebuah video. Nah, ini poin besar buat saya. Kalian wajib menggunakan video selama 3 sampai 5 menit untuk menjelaskan alasan kenapa Anda memilih buku tersebut. Contoh, selamat sore, nama saya Rati. Saya menganalisa atau saya meninjau pustaka dari buku manajemen yang Kita buat sama oleh aku Profesor dia itu. Putra. Ternyata aku tuh 3 hari. Ya, mungkin udah beres kemarin ya. Ketemu. Oke, terima kasih Mbak Wilda. Bisa saya teruskan ya. Baik, saya masih menjelaskan tentang instruksi pengerjaan tugas, di mana Anda harus mempresentasikan melalui video. Berapa menit, Bu? 3 sampai 5 menit. Nggak usah panjang-panjang. Cukup jelaskan kenapa kalian memilih buku tersebut atau artikel tersebut. Ya, seperti tadi saya katakan, sebutkan nama, lalu kalian boleh menyebutkan juga tempat tinggal, ya. Saya Ratih, saya tinggal di Jakarta.
saya meninjau pustaka buku ini adalah dan sebagainya gitu ya. Lalu, ada pembukaan, ada penjelasan dan alasannya, lalu ada penutup. Pembukaan yang tadi, salam. Penjelasan berupa kalian alasannya. Penutup, terima kasih, sudah, mmm, mendengar atau, merespon gitu ya. Terima kasih atas, bukan terima kasih atas penjelasannya, jadi maaf, penutupnya kalian bisa tutup dengan bilangnya, "Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan tentang tinjauan buku yang saya, buat. Sampai ketemu lagi, wassalam atau selamat malam," terserah, itu harus ada ya. Nah, indikator penilaian, saya akan menilai di mana kalimat paragraf yang kalian gunakan, menggunakan kalimat yang baik dan benar, ya, strukturnya, kepaduannya, dan efektifan kalimatnya. Apa sih efektifnya? Kalimatnya jelas, ya, jelas dan detail. Yang dimaksud kalian itu bukunya tentang apa, penjelasannya bagaimana, opini kalian bagaimana, dan kritik kalian seperti apa. Nah, poin yang kedua, pemaparan opini terhadap buku tersebut ya, ditulis dengan lugas, jelas dan informatif. Jadi jangan bertele-tele, panjang-panjang sekali, tidak perlu ya. Dan di sini juga saya tidak menyarankan berapa jumlah kata yang kalian gunakan. Apabila kalian hanya bisa menggunakan 300 kata, tidak apa-apa. Tidak sampai 1000 kata atau mengarang indah, tidak perlu. Cukup jelas, lugas, dan informatif. Lalu di poin yang ketiga, presentasi yang baik menggunakan materi, artikulasi, mimik, dan estetika visual. Kalian bisa memperagakannya dengan langsung buku. Misalnya buku manajemen ini adalah ini, dan gaya kalian memperkenalkan buku tersebut, menjelaskan seperti apa, saya akan perhatikan. Misalkan presentasinya, maaf, pemaparan atau pengaplikasian kalian bagus secara tertulisnya, tapi ketika presentasinya kalian hanya Karena depan ke rumah orang kali ya. Oh, jadi kita misalkan kalian sudah menggunakan paragrafnya dengan baik, tapi ketika kalian presentasikan hanya memakai pakaian sederhana, misalnya pakaian daster, maaf ya, contoh aja. Hanya pakaian yang biasa-biasa saja atau tidak menunjukkan kalau kalian memang mahasiswa, misalnya. Itu poin besar juga buat saya. Jadi bolehlah berpakaian yang rapi, lalu jelaskan. Selamat sore, saya dengan Angelina, misalnya ya, contoh aja. Saya dengan Angelina dan di sini saya ingin memaparkan tentang buku yang saya analisa atau saya Triana dan di sini saya ingin menganalisa atau ingin menjelaskan tentang opini dan kritik untuk artikel ilmiah manajemen. Berikut alasannya, ini opini saya, ini kritik saya, dan semoga bisa dimengerti oleh teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Terima kasih, selamat sore, atau bagaimana. Ya, tidak perlu panjang-panjang atau kalian melihatkan ini manajemen seperti ini manajemen seperti ini, atau bersub atau bagian-bagian, bagian per bagian, poin per poin, tidak perlu. Cukup kalian jelaskan singkat, padat, jelas. Ya, itu saja. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan hubungi saya, ya. Tapi saya rasa semoga ini tugas yang kita akan buat selanjutnya dapat dikumpulkan sesuai waktu yang diberikan. Biasanya 2 minggu dikasih waktu untuk pengerjaan. Ya, sebelum UAS itu kan kita nanti UAS itu sekitar Juli ya. Kita masih ada 5 kali pertemuan lagi kalau tidak salah kita di 16 minggu, sekarang 12, 13. Ya, 1 bulan lagi kita akan UAS, ya, kalau bisa dikumpulkan sebelum UAS, tapi biasanya ini 2 minggu saja dikasih waktu. Lewat dari 2 minggu, kalian kirim melalui email. Ada pertanyaan sampai di sini?
Bu, tapi izin tanya, Bu. Ya, saya sharein dulu sebentar. Yang tadi saya. Ya, Mbak, mau tanya apa? Ya, Bu. Ya. Berarti ini kita harus bikin di PPT dulu nggak, Bu? Lalu kita Oh, iya, presentasi betul. video. PPT-nya tidak perlu banyak-banyak, ya. Sekitar 5 slide atau 10 slide paling banyak. Lalu PPT-nya ini boleh kalian paparkan dengan video yang kalian ingin buat. Ya, silakan aja Mbak pakai PPT-nya boleh, pakai Google Doc, sorry, pakai pakai Words juga boleh, tapi tetap pengirimannya melalui PDF. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Saya Bu, Ya, berarti bahasa Indonesia tugasnya 2 kali ya Bu? iya betul. Tugasnya ada 2. Yang pertama kemarin tugas tertulis, yang Ya, kuis ya, kuis. Dan ini yang kedua. Apa kalian sudah menerima nilainya? sudah Bu. Sudah. Sudah, Bu. Bagus-bagus ya. Saya suka sekali. Kalian berarti memahami dan mengerti apa yang kita pelajari selama ini. Terima kasih, hebat-hebat kalian. Ya, nah, yang ini karena saya berpikir kita tidak bisa tatap muka langsung, dan saya pun tidak kenal satu sama lain dari kalian. Jadi saya ingin menambah nilai kalian untuk menjadi sempurna dengan memperlihatkan atau menampilkan diri kalian presentasi video tugas yang kedua ini. Jadi boleh ya. Jangan misalnya saya meminta video nih, tapi hanya kalian suaranya aja. No, maaf, tidak. Saya tidak bisa. Saya tidak minta yang itu. Saya hanya meminta, maaf. Saya hanya meminta kalian memaparkan presentasi kalian dengan apa ya istilahnya, penampilan kalian. Boleh sambil berdiri di belakang layarnya ada PowerPoint-nya, atau kalian dengan gambarnya, atau kalian boleh misalnya kalau direkam di Zoom itu kita bisa ngerekam ya di Zoom, posisi kita di sebelah kiri atau sebelah kanan pojok bawah, lalu PowerPoint-nya diputar, silakan. Karena saya ingin mengenal kalian dengan wajah cantik dan gantengnya kalian. Ya, boleh ya. Hanya 5 menit Baik, saja, tidak perlu lama-lama. Jadi kalau bisa presentasinya wajib menampilkan wajahnya. Seluruh tubuh, bagian seluruh badan, Bu, boleh nggak? Boleh sekali. Tidak di tidak dilarang. Untuk misalnya mau sambil jalan-jalan menjelaskan buku panduan, buku artikel apa, maaf, artikel ilmiahnya, Bu. Sambil misalnya ngasih lihat secara langsung, "Ini loh, manajemen bagian ini," misalkan ya, mau kalian tinjau pustakanya dari 3 buku ini loh," sambil jalan-jalan, sambil istilahnya memperagakan sesuatu, silahkan. Yang jelas berikan opini dan kritiknya sesuai dengan tinjauan pustaka yang kalian buat. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau kalian bisa lihat saya sudah share screen, terlihat? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sudah ya? Nah, sini. Loh, kok ada gitu? Oke. Saya ulang ya. Di sini ada petunjuk pengumpulan tugas, jawaban ditulis pada lembar jawaban sesuai format terlampir. Upload jawaban Anda dengan format filenya tugas BI. Tugas BI itu berarti tugas bahasa Indonesia, lalu dikasih tanda bawah di bawah, lalu nama kalian, nama lengkap, ya. Saya tidak mau nama panggilan, saya tidak terima nama sosial media, saya tidak terima nama singkatan, ya. Nama lengkap,
lalu nomor induk mahasiswa kalian. Di poin yang ketiga, jawaban dikirimkan dalam bentuk PDF dengan menyertakan tautan YouTube presentasi Anda. Sudah pernah bikin ya? Sudah bisa ya cara bagaimana mengirim YouTube atau merekam ya? Dipelajari aja lewat YouTube, cari caranya bagaimana. Nah, di poin keempat, perhatikan batas waktu pengumpulan yang sudah ditetapkan. Keterlambatan pengumpulan tidak diterima. Di sini saya kasih kalian pengecualian. Kalian bebas atau bukan bebas, tapi kalian saya kasih kesempatan sampai akhir ujian semester untuk mengirim jawaban. Yang terlambat lewat dari deadline, silakan email ke saya. Ya, jadi keterlambatan pengumpulan saya terima melalui email. 2 minggu dari sekarang kalian kerjakan lewat dari 2 minggu, kirim lewat email. Formatnya sama. Tugas BI, nama, NIM. Lalu instruksi pengerjaan tugas. Buat tinjauan pustaka dari 3 buku. Kalian cari ya. Kalian cari, lalu kalian tinjau. Atau artikel. Artikel ilmiah bebas. Kalian mau cari 3 buku atau artikel ilmiah. 3 ya. 3 buku. Lalu yang kedua, bagian kedua untuk instruksi pengerjaan, sumber tinjauan pustaka harus sesuai dengan bidang ilmu Anda. Bu, saya di manajemen, tapi saya mengajar atau saya bekerja di bagian industri, atau saya di bagian ngajar PAUD misalnya. Tidak apa-apa. Carilah sesuai dengan bidang Anda ya. Misalnya saya lagi kerja di bagian SDM, Bu. Maaf, tinggal 10 menit nih. Di bagian SDM, Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, saya cepat ya, karena 10 menit lagi kita akan habis waktunya. Lalu tulis ulasan Anda dengan struktur kalimat. Buat ulasan tersebut eh, dengan memberikan opini dan kritik. Ya, kasih opininya seperti apa, kritiknya seperti apa. Lalu berikan penilaian Anda 1-10 dan kenapa kalian berikan nilai tersebut. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tulis ulasan Anda dengan struktur kalimat yang paragraf yang jelas dan padu. Lalu presentasikan hasil ulangan dengan singkat, ulasan dengan singkat ke dalam sebuah video. Oke, saya rasa sudah ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Karena waktu kita hanya 10 menit dan saya akan upload ini nanti. Setelah ini saya akan upload biar kalian bisa memahami dari pembahasan tugas kita. Ada pertanyaan? Mohon izin Bu, saya Iya, Desnita. silakan. Iya, Ibu mohon maaf, ini untuk tinjauan pustakanya berarti kita ambil dari 3 artikel atau buku ya Bu, bukan dari Iya, masing-masingnya. enggak usah. Berarti dijadikan satu gitu ya Bu ya? Betul. Jadi Baik. nanti bisa dibilang kalian akan membuat suatu perbedaan dan persamaan gitu. Ya kan? Oh baik. Karena di sini Berarti kita jadikan satu dari ketiga buku itu, kita buat tinjauan pustakanya gitu ya Bu, bukan dari satu buku tinjauan pustakanya seperti itu ya Bu? tidak. Oh baik, 3 baik, buku. Dari 3 buku tersebut kalian tinjau. Jadi tidak perlu satu, repot kalian. baik Bu. Ya. Ada lagi? Untuk Ya, opini dan lain-lainnya juga sama Bu, dijadikan satu saja. sama, Oh baik Bu. dijadiin satu aja. Dan bagi kalian, kelebihan dan kekurangannya buku tersebut atau artikel tersebut seperti apa? Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu Ratih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu izin bertanya. Iya, silakan. Semisalnya saya ingin memilih buku, maka buku yang saya pilih harus sesuai dengan bidang ilmu saya ya, Bu. Boleh tidak sesuai pun tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan untuk sesuai dengan bidang ilmu Anda. Jadi buku yang dipilih dibebaskan ya, Bu. Bebas deh untuk kelas saya. Daripada kalian bingung. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kelas kita hari ini, malam ini di pembahasan tugas. Semoga kalian semua sehat-sehat, semangat untuk belajar, dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan untuk mendapatkan nilai yang sempurna.
Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam berarti. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya Terima pamit kasih, ya. Bu. Ya, Ibu. Bentar saya ini dulu. Mana tadi recording?